Tahu rasanya ketika seseorang yang pernah menyakitimu tiba-tiba datang kembali, seolah semua yang terjadi di masa lalu bisa dihapus begitu saja saat kamu sudah melangkah maju, menemukan kebahagiaan yang selama ini kamu cari, dan membangun hidup baru dengan seseorang yang benar-benar menghargai dirimu. Lalu di saat itu juga mantanmu kembali dengan wajah penuh penyesalan, mengatakan kalau mereka telah berubah, kalau mereka ingin memperbaiki segalanya, kalau mereka ingin menebus semua kesalahan yang dulu pernah mereka lakukan. Kamu pernah ada di fase itu? Atau sedang mengalaminya sekarang? Bayangkan ini, kamu dulu pernah mencintai seseorang dengan begitu dalam, kamu memberikan segalanya, kamu berusaha menjadi yang terbaik, tapi pada akhirnya kamu hanya dipermainkan. Kamu bertahan meskipun disakiti. Kamu terus berharap ada perubahan meskipun kamu tahu di dalam hati bahwa hubungan itu tidak sehat. Sampai akhirnya kamu memutuskan untuk pergi, bukan karena kamu tidak mencintainya lagi, tapi karena kamu sadar bahwa mencintai diri sendiri lebih penting daripada bertahan dalam luka yang tak ada akhirnya. Dan setelah perjalanan panjang, setelah kamu melewati rasa sakit yang luar biasa, setelah kamu belajar untuk menerima, mengikhlaskan, dan akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar bisa menghargaimu, dia datang lagi. Dia yang dulu menganggapmu tidak cukup baik. Dia yang dulu meninggalkanmu tanpa berpikir dua kali. Dia yang dulu membuatmu merasa tidak layak dicintai, kini berdiri di hadapanmu dengan kata-kata manis, dengan permintaan maaf yang seolah-olah bisa menyembuhkan semua luka yang dia buat dulu. Lucu ya, ketika kamu sudah berhasil bangkit, ketika kamu sudah menemukan seseorang yang mencintaimu dengan tulus, ketika kamu sudah benar-benar merasa damai dengan kehidupanmu sekarang, justru di saat itulah dia kembali. Dan yang lebih parah, dia meminta kesempatan kedua, berharap kamu bisa mengulang kisah yang sudah kamu tinggalkan dengan susah payah. Di titik ini, perasaanmu mulai bergejolak. Kamu berpikir, apakah mungkin dia benar-benar berubah? Apakah mungkin kali ini dia akan benar-benar menepati janjinya? Apakah mungkin kali ini dia akan mencintaimu dengan cara yang benar? Tapi di sisi lain, kamu juga tahu betapa berharganya hubungan yang kamu jalani sekarang, betapa sehatnya kamu sekarang, dan betapa berbedanya dirimu yang sekarang dengan dirimu yang dulu. Inilah momen di mana kamu harus benar-benar jujur pada diri sendiri. Apakah kamu ingin kembali pada sesuatu yang sudah kamu tinggalkan dengan alasan yang jelas? Ataukah kamu ingin tetap melangkah maju bersama seseorang yang mencintaimu tanpa harus menyakitimu terlebih dahulu? Apakah kamu ingin mempertaruhkan kebahagiaan yang sudah kamu bangun hanya karena kenangan lama yang tiba-tiba mengetuk pintu hatimu lagi? Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena dia kembali, bukan karena dia meminta kesempatan kedua, tapi karena kenyataan bahwa kamu harus kembali mengingat bagaimana kamu dulu berjuang untuk melupakannya. Kamu harus kembali menghadapi emosi yang dulu sudah kamu kubur dalam-dalam. Kamu harus kembali berhadapan dengan kenangan yang selama ini kamu pikir sudah tidak memiliki kekuatan lagi atas dirimu. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, mencintai diri sendiri adalah keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Jika seseorang benar-benar mencintaimu, dia tidak akan pernah membuatmu merasa harus memilih antara kebahagiaanmu dan dirinya. Jika seseorang benar-benar berubah, mereka akan menghormati keputusan yang sudah kamu buat, bukan kembali hanya karena mereka baru menyadari bahwa kehilanganmu adalah kesalahan terbesar mereka.
Kamu sudah berada di tempat yang lebih baik sekarang. Kamu sudah berada dalam hubungan yang lebih sehat. Kamu sudah menemukan seseorang yang tidak hanya mengatakan cinta, tapi juga menunjukkan cinta dengan tindakan nyata. Jangan biarkan masa lalu yang penuh luka merusak masa depan yang penuh harapan. Jangan biarkan seseorang yang dulu tidak bisa menghargaimu kembali hanya untuk menguji seberapa kuat kamu mempertahankan kebahagiaanmu, karena pada akhirnya kamu tahu siapa yang benar-benar pantas untuk berada di sisimu. Bukan dia yang kembali setelah kehilanganmu, tapi dia yang tetap bertahan dan mencintaimu tanpa pernah berniat menyakitimu. Dan di titik ini, pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa memilih untuk mendengarkan kata-kata manisnya, membiarkan dirimu kembali terjebak dalam lingkaran yang dulu pernah melukaimu, atau kamu bisa berdiri tegak, menatap masa depanmu, dan berkata bahwa kamu sudah selesai dengan cerita lama. Tidak ada yang bisa memaksamu untuk memaafkan atau menerimanya kembali. Tapi kamu juga tidak perlu membiarkan kehadirannya merusak kedamaian yang sudah kamu bangun dengan susah payah. Kamu ingat bagaimana dulu kamu menangis sendirian di malam-malam panjang, berharap dia berubah. Kamu ingat bagaimana dulu kamu meragukan dirimu sendiri, bertanya-tanya apakah ada yang salah denganmu. Kamu ingat betapa sulitnya bangkit dari hubungan yang membuatmu kehilangan jati diri. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang telah menjadikanmu lebih kuat, lebih bijak, dan lebih memahami bahwa mencintai seseorang tidak harus berarti mengorbankan dirimu sendiri. Jadi, ketika dia kembali dengan sejuta janji dan permintaan maaf, tanyakan pada dirimu satu hal: apakah aku benar-benar ingin mengulang rasa sakit yang dulu sudah kutinggalkan? Karena kenyataannya, orang bisa saja berubah, tapi tidak semua perubahan harus kamu beri kesempatan. Ada perubahan yang cukup dihargai dari kejauhan, tanpa perlu kamu buka kembali pintu yang sudah tertutup rapat. Terkadang, seseorang menyesal bukan karena mereka benar-benar ingin memperbaiki segalanya, tapi karena mereka baru sadar bahwa kamu lebih baik dari yang mereka kira. Mereka baru sadar bahwa mereka kehilangan sesuatu yang tidak akan bisa mereka temukan di tempat lain. Tapi kamu bukan opsi cadangan. Kamu bukan seseorang yang bisa mereka panggil kembali hanya karena mereka merasa kesepian atau menyesal. Kamu bukan tempat mereka kembali setelah mereka gagal mencari yang lebih baik. Hubungan yang sehat tidak membutuhkan keraguan, tidak penuh dengan luka yang terus terulang, tidak membuatmu bertanya-tanya apakah kamu cukup berharga. Hubungan yang sehat membuatmu merasa dicintai tanpa harus membuktikan apapun. Hubungan yang sehat tidak datang dari seseorang yang harus kehilanganmu dulu baru sadar akan nilaimu. Dan yang terpenting, hubungan yang sehat adalah hubungan yang tidak membuatmu mempertanyakan apakah kamu sedang mengkhianati dirimu sendiri. Jika kamu merasa ragu, jika hatimu merasa gelisah, jika kamu harus berpikir berkali-kali untuk menemukan jawaban apakah dia pantas kembali dalam hidupmu, maka mungkin jawabannya sudah ada sejak awal. Kamu sudah selesai dengan cerita lama itu. Jangan biarkan seseorang yang dulu meragukanmu mengganggu kebahagiaan yang telah kamu bangun. Jangan biarkan dia yang pernah meremehkanmu sekarang kembali dan membuatmu merasa bersalah karena telah memilih kebahagiaanmu sendiri. Jangan biarkan nostalgia membutakanmu dari kenyataan bahwa kamu telah berkembang menjadi seseorang yang lebih baik, seseorang yang lebih kuat, seseorang yang tahu bahwa cinta tidak seharusnya
membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Dan jika dia benar-benar menyesal, biarkan dia belajar dari penyesalan itu sendiri. Biarkan dia menghadapi kenyataan bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Biarkan dia memahami bahwa kehilanganmu bukan sekadar cerita lama yang bisa dia ulang kembali sesuai keinginannya. Kamu tidak bertanggung jawab atas perubahan orang lain. Kamu tidak harus membuktikan kepada siapapun bahwa kamu masih orang yang sama, yang bisa memberi kesempatan. Kamu tidak harus membiarkan dia masuk kembali hanya karena dia meminta. Kamu berhak memilih kebahagiaanmu sendiri. Jadi, jika kamu merasa ragu, jika kamu merasa bingung, tarik napas dalam-dalam dan ingat kembali siapa dirimu sebelum dia datang lagi. Ingat bagaimana kamu berjuang untuk sampai ke titik ini. Ingat bagaimana kamu menemukan kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada masa lalu. Dan jika masih ada sedikit perasaan tersisa untuknya, jika kamu benar-benar ingin memberi kesempatan kedua, pastikan itu bukan karena rasa kasihan, bukan karena tekanan, bukan karena rasa bersalah. Pastikan itu karena kamu benar-benar yakin bahwa hubungan itu akan berbeda, bahwa luka yang dulu tidak akan kembali terulang, bahwa kebahagiaan yang telah kamu bangun tidak akan berakhir sia-sia. Pada akhirnya, pilihan selalu ada di tanganmu. Tapi satu hal yang pasti, kamu tidak lagi berada di tempat yang sama seperti dulu. Kamu sudah belajar, kamu sudah tumbuh, dan yang paling penting, kamu sudah tahu bahwa mencintai diri sendiri jauh lebih berharga daripada sekadar bertahan dalam hubungan yang hanya memberimu luka. Jadi, ketika dia kembali, lihatlah ke dalam hatimu, bukan hanya pada kenangan. Kenangan bisa menipu, tapi hatimu tahu siapa yang benar-benar layak untuk tetap tinggal. Dan mungkin dalam beberapa detik, kamu merasa ada bagian dari dirimu yang ingin percaya lagi. Bagian yang dulu begitu mencintainya, bagian yang masih mengingat segala kebaikan yang pernah ada di antara kalian. Wajar, manusia selalu punya ruang kecil untuk kenangan, sekecil apapun itu. Tapi pertanyaannya, apakah kenangan cukup untuk mempertaruhkan kebahagiaan yang sudah kamu bangun saat ini? Terkadang, perasaan itu bisa menipu. Bukan karena kamu masih mencintainya, tapi karena kamu terbiasa dengan kehadirannya di masa lalu. Kebiasaan itu yang mungkin membuatmu ragu, tapi kebiasaan bukan alasan untuk kembali ke sesuatu yang dulu tidak membahagiakanmu. Kebiasaan bukan alasan untuk mengulang cerita yang sudah berakhir. Lihat di sekelilingmu. Lihat bagaimana kamu telah berkembang, bagaimana kamu bisa tersenyum tanpa beban, bagaimana orang-orang yang ada di sekitarmu sekarang tidak lagi membuatmu merasa tidak cukup. Lihat hubunganmu yang sekarang, hubungan yang tidak membuatmu meragukan diri sendiri, hubungan yang tidak memaksamu menjadi seseorang yang bukan dirimu. Jangan biarkan satu momen nostalgia menghancurkan perjalanan panjang yang telah kamu lalui. Jangan biarkan kata-kata manis dari seseorang yang dulu menyakitimu mengaburkan kenyataan bahwa kamu sudah selesai dengan cerita itu. Kamu bukan pemeran utama dalam kisahnya yang tertunda. Kamu sudah memiliki kisah sendiri yang lebih baik, yang lebih sehat, yang lebih menghargai dirimu. Kalau dia benar-benar berubah, itu bagus. Tapi perubahan seseorang bukan urusanmu lagi. Kamu bukan bagian dari cerita transformasinya. Kamu tidak harus menjadi bukti bahwa dia telah menjadi lebih baik. Biarkan dia membuktikan itu kepada dirinya sendiri.
dengan atau tanpa kamu. Kamu bukan seseorang yang harus menanggung beban masa lalunya. Jangan biarkan kehadirannya membuatmu ragu pada keputusan yang sudah kamu buat dengan matang. Jangan biarkan emosimu membuatmu melupakan semua alasan kenapa kamu pergi dulu. Jangan biarkan dirimu terbawa perasaan hanya karena dia datang dengan ekspresi penuh penyesalan. Dia mungkin mengatakan bahwa dia menyesal, bahwa dia baru sadar akan semua kesalahannya, bahwa dia ingin menebus semuanya. Tapi pertanyaannya, mengapa baru sekarang? Mengapa butuh kehilanganmu untuk menyadari bahwa kamu begitu berharga? Mengapa dia tidak melihat itu saat kamu masih ada? Saat kamu masih memperjuangkan hubungan itu? Saat kamu masih berharap dia bisa berubah? Dan kamu tahu apa yang lebih penting? Kamu tidak perlu jawaban dari semua pertanyaan itu. Kamu tidak perlu penjelasan panjang lebar, karena di titik ini, jawaban sebenarnya sudah ada. Kebahagiaanmu lebih berharga daripada sebuah hubungan yang pernah melukaimu. Kalau kamu merasa ragu, kalau kamu merasa hatimu mulai bimbang, ingatlah ini, tidak ada cinta yang seharusnya membuatmu meragukan dirimu sendiri. Tidak ada cinta yang seharusnya membuatmu merasa harus memilih antara kebahagiaanmu dan seseorang yang dulu tidak bisa menghargaimu. Hidup bukan tentang kembali ke masa lalu. Hidup adalah tentang terus maju, tentang menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari, tentang memilih orang yang tidak pernah membuatmu mempertanyakan apakah kamu cukup, dan jika hatimu masih menyisakan ruang untuknya, pastikan itu bukan karena kenangan, bukan karena kesepian, bukan karena rasa penasaran tentang bagaimana jika. Pastikan itu adalah keputusan yang benar-benar berasal dari keyakinanmu, bukan karena tekanan dari masa lalu. Tapi jika hatimu tahu bahwa ini hanya nostalgia sesaat, bahwa kebahagiaanmu tidak lagi ada di sana, bahwa kamu sudah selesai dengan cerita lama itu, maka lepaskan. Biarkan dia belajar dari kehilanganmu. Biarkan dia menemukan jalannya sendiri. Biarkan dia berdamai dengan kesalahannya tanpa harus mengorbankan kebahagiaan yang telah kamu bangun. Dan yang terpenting, jangan pernah merasa bersalah karena memilih dirimu sendiri. Jangan pernah merasa egois karena tidak ingin mengulang kisah yang sama. Jangan pernah merasa harus memberi kesempatan hanya karena dia datang dengan wajah penuh penyesalan. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak mempertahankan apa yang sudah kamu bangun. Kamu berhak memilih seseorang yang mencintaimu tanpa harus membuatmu meragukan segalanya. Kamu berhak untuk tidak kembali. Jadi, saat dia berdiri di hadapanmu dengan semua janji dan penyesalannya, dengarkan hatimu, tapi bukan hatimu yang dulu, bukan hatimu yang masih terikat dengan luka, bukan hatimu yang dulu begitu takut kehilangan. Dengarkan hatimu yang sekarang, hatimu yang sudah sembuh, hatimu yang tahu bahwa cinta tidak seharusnya sesulit itu. Dan jika hatimu berkata bahwa kamu sudah berada di tempat yang lebih baik, maka tersenyumlah. Karena itu artinya kamu telah menang. Bukan karena kamu berhasil membuatnya menyesal, bukan karena dia akhirnya sadar akan kesalahannya. Menang karena kamu tidak lagi terjebak dalam lingkaran yang sama, karena kamu sudah memilih jalan yang lebih baik, karena kamu sudah bisa melihat dirimu sebagai seseorang yang pantas dicintai dengan cara yang benar. Dan kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Tidak perlu membuktikan bahwa kamu bisa tetap bertahan
atau bahwa kamu mampu menerima dia kembali. Tidak perlu membuktikan bahwa kamu masih orang yang sama yang mau memberikan kesempatan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah setia pada keputusan yang membuatmu bahagia. Karena kebahagiaan yang kamu miliki sekarang bukan hasil dari keberuntungan, melainkan dari keberanianmu untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik untukmu. Kamu sudah melalui banyak hal. Kamu pernah terluka. Kamu pernah menangis. Kamu pernah mempertanyakan dirimu sendiri. Tapi lihatlah dirimu sekarang. Kamu lebih kuat dari yang dulu, lebih bijaksana dalam mencintai, lebih sadar akan apa yang pantas kamu dapatkan. Kamu sudah berani berkata tidak untuk hubungan yang hanya membuatmu lelah. Dan jika suatu hari ada momen di mana kamu merasa ragu lagi, di mana nostalgia kembali mengetuk hatimu, di mana kenangan lama mencoba mengganggumu, ingatlah satu hal: cinta yang sebenarnya tidak membuatmu merasa tersesat. Cinta yang sebenarnya tidak datang terlambat. Tidak ada salahnya untuk mengenang. Tapi jangan sampai kenangan membuatmu lupa bahwa kamu sudah menemukan sesuatu yang lebih baik. Tidak ada salahnya memaafkan, tapi memaafkan tidak selalu berarti memberi kesempatan kedua. Tidak ada salahnya menghargai perubahan seseorang, tapi perubahan mereka tidak seharusnya menjadi tanggung jawabmu. Jika kamu memilih tetap melangkah maju, ketahuilah bahwa itu bukan keputusan yang salah. Itu adalah bentuk penghormatan kepada dirimu sendiri. Itu adalah bukti bahwa kamu sudah belajar dari masa lalu. Itu adalah tanda bahwa kamu tidak akan lagi membiarkan kebahagiaanmu ditentukan oleh orang lain. Dan jika di masa depan kamu bertemu seseorang yang mencintaimu tanpa perlu menyakitimu lebih dulu, seseorang yang hadir dengan ketulusan sejak awal, seseorang yang tidak membuatmu bertanya-tanya apakah kamu cukup, maka terimalah cinta itu dengan sepenuh hati. Jangan biarkan luka lama membuatmu takut mencintai lagi. Jangan biarkan ketakutan akan masa lalu menghalangimu untuk membangun masa depan yang lebih indah. Cintai dirimu sendiri lebih dulu. Percayalah bahwa kamu berhak untuk bahagia tanpa harus melalui rasa sakit yang tidak perlu. Pilihlah orang yang memilihmu tanpa syarat. Pilihlah orang yang tidak menjadikan kehilangan sebagai alasan untuk mencintaimu lebih baik. Pilihlah seseorang yang dari awal tahu bahwa kamu berharga, karena pada akhirnya cinta yang terbaik bukanlah yang datang kembali setelah pergi, tetapi yang tetap tinggal sejak awal.